Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini penuh berkat bagi kita, dan semoga segala pekerjaan kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari, kita jangan lupa bersyukur untuk semua yang telah kita terima, dan mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 13, ayat 18 sampai 23. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan taat sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar. Lalu benih itu ditaburkan pada tempat yang berbeda, media yang berbeda. Ya, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada juga yang ditanam di tengah semak duri, tapi ada yang di tanah yang media ini bisa menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Dan gambaran ini bisa melekat pada diri seseorang. Bagaimana ketika firman yang kita dengar, firman yang kita terima, itu akan membentuk seperti apa dalam diri kita. Tentu mendengar adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan mendengar kita bisa memahami, kita bisa mengerti, kita bisa menganalisa, kita bisa mencari tahu, kita bisa kadang-kadang bisa menjadi kepo. Tapi dengan mendengar juga kita bisa menentukan arah hidup kita. Tentu arah hidup yang baik. Tetapi ketika pendengaran itu hanya sekedar sebuah pendengaran tanpa sebuah kelanjutan, dan disinilah akan terjadi begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menjadi seperti benih yang tabur pinggir jalan, bisa seperti tanah berbatu-batu, bisa di semak peduli. Tetapi ketika firman itu diterima dengan baik, dimengerti, dipahami, dijalani, disyukuri, dan menjadi benih yang berbuah, firman yang berbuah, itulah benih yang ditabur di tanah. Tentu manusia diberikan kebebasan dalam memilih bagaimana kehidupan yang jalani. Tetapi Tuhan memberikan kita sebuah gambaran hidup yang harus kita lakukan. Dan Tuhan memberikan sesungguhnya solusi atau jawaban yang tepat bagi kita. Agar kita mampu memilah
antara yang tidak baik dan yang baik, dan memutuskan bahwa yang terbaik itulah yang seharusnya menjadi pilihan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, begitupun ketika Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Perintah itu diberikan kepada manusia. Allah memberikan dengan sukacita, agar dengan adanya perintah ini, manusia akan hidup seturut dengan kehendak Allah dalam bacaan pertama hari ini. Tetapi tentu Allah juga tidak ingin memaksa manusia, karena Allah memberikan kebebasan. Tetapi kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang membuat manusia hidup bahagia di dalam Tuhan. Kebebasan agar manusia memutuskan yang terbaik bagi hidupnya. Kebebasan agar manusia berjalan pada aturan hidup yang benar. Dan tentu kebebasan ini harus mengarahkan dan membawa manusia pada tujuan akhir di mana manusia bersatu dengan Allah. Hari ini, ketika kita mendengar Yesus berbicara, menjelaskan tentang benih atau firman, lalu di mana posisi? Ini penting. Media seperti apa yang ada dalam diri kita? Apakah kita seperti di pinggir jalan? Apakah kita seperti tanah berbatu-batu? Apakah kita semak berduri? Apakah kita hanya? Tapi ada satu hal dan satu poin yang penting yang diminta oleh Tuhan. Bahwa setiap orang yang sudah menerima Tuhan, Tuhan menuntut Tuhan, yaitu untuk menghasilkan. Ini penting. Semoga kita yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau hidup sebagai pribadi yang bagaikan tanah yang baik. Di mana kita mendengarkan, mengerti, dan terus berbuah. Dan sukacita itu akan terus hidup dalam kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.